Selamat sore, perkenalkan nama saya Goklas Agustinus Simanjuntak. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Satyagama. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perancangan teknik industri, pengantar teknik industri. Nah, di sini saya akan membawa judul perencanaan dan perancangan fasilitas dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto, STMM. Maksud dari perencanaan dan perancangan. Perencanaan fasilitas adalah kegiatan mendesain, menata, dan mengatur seluruh aset fisik seperti mesin, peralatan, dan bangunan dalam suatu lingkungan agar dapat mendukung proses produksi atau layanan secara efisien, aman, dan nyaman, dengan tujuan meningkatkan produktivitas serta mencapai sasaran bisnis. Sementara itu, perencanaan fasilitas adalah proses strategis yang lebih luas, yang menentukan kebutuhan masa depan fasilitas agar selaras dengan tujuan jangka pendek dan panjang perusahaan, termasuk analisis, desain, dan pengaturan tata letak. Pendahuluan. Fasilitas adalah sesuatu yang dibangun atau diinvestasikan, ditujukan untuk melayani atau melaksanakan suatu aktivitas. Perencanaan fasilitas merupakan rancangan dari fasilitas-fasilitas industri yang akan dibangun atau didirikan. Tujuannya adalah untuk menempatkan fasilitas-fasilitas pabrik yang cocok sesuai tinjauan dari segi biaya maupun keuntungan, atau diupayakan terjadi optimalisasi dari beberapa segi, antara lain tenaga kerja, bahan baku, pasar, dan lain-lain. Model analitik adalah prosedur penyelesaian dengan meninjau masalah dengan cermat, dan biasanya mengurai permasalahan menjadi komponen-komponen dan mencari solusi terbaik secara matematis. Penentuan lokasi dengan tujuan ganda, yaitu pengambilan keputusan secara analitik dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempertimbangkan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan lokasi secara nyata. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan jumlah mesin untuk tipe tata letak berdasarkan produk. Langkah-langkah perencanaan fasilitas. Jika hasil-hasil gambar proyeksi sudut pertama dan proyeksi sudut ketiga dibandingkan, maka terlihat bahwa gambar yang satu merupakan kebalikannya yang lain. Dilihat dari segi susunannya. Oleh karena itu, pembedaannya sangat penting. Harus dicatat bahwa dua cara proyeksi ini jangan dipakai bersamaan dalam satu gambar. Ini contohnya. Ini contoh suatu gambar yang tidak bisa dipakai dalam satu gambar. Ada produk, proses, volume. Nah, ada tenaga kerja tidak langsung, ada mesin dan peralatan, ada fasilitas, ada tenaga kerja langsung, ada tata letak pabrik, dan perencanaan bangunan. Penentuan lokasi fasilitas. A. Sumber bahan baku. Kedekatan dengan sumber bahan baku sangat berpengaruh dalam pertimbangan untuk menentukan lokasi pabrik. Maka lokasi pabrik sebaiknya sedekat mungkin dengan sumber bahan baku. B. Ketersediaan tenaga kerja. Setiap daerah akan mempunyai ciri tenaga kerja yang berlainan karena pengaruh lingkungan, adat, dan budayanya. C. Lokasi pemasaran produk. Bila bahan baku dapat diperoleh dengan mudah dan tidak membutuhkan biaya transportasi yang mahal, maka sebaiknya dipilih lokasi pabrik yang dekat dengan lokasi pemasaran. D. Keunggulan relatif lainnya. Dalam penentuan lokasi pabrik juga perlu dipertimbangkan akan ketersediaan tenaga listrik, atau bila tidak menyediakan sendiri, air, sarana, transportasi, dan sebagainya. Penentuan lokasi dengan tujuan ganda. Faktor yang dipertimbangkan diberi suatu rating yang didasarkan pada masukan dari para ahli atau dari survei lapangan secara langsung pada alternatif lokasi yang dipertimbangkan.
Suatu misal faktor pasar mempunyai rating lebih besar dibandingkan dengan bahan baku, maka pasar bernilai lebih besar dari bahan baku. Misalkan akan mempertimbangkan lokasi fasilitas pada dua lokasi, yaitu lokasi A dan lokasi B. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam hal ini ada 11 faktor seperti pada tabel berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi fasilitas. Yang pertama, kedekatan dengan pasar. Yang kedua, kedekatan dengan potensi bahan baku. Yang ketiga, ketersediaan tenaga listrik. Yang keempat, iklim kerja. Yang kelima, ketersediaan sumber air. Yang keenam, ketersediaan modal. Yang ketujuh, sarana pendidikan. Yang kedelapan, perumahan. Yang kesembilan, peraturan daerah. Yang kesepuluh, sikap masyarakat. Dan yang kesebelas, fasilitas transportasi. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi fasilitas. Penentuan rating faktor, di mana penentuan rating faktor ini sangat tergantung pada fasilitas yang akan dibangun. Fasilitas yang satu dengan yang lainnya akan mempunyai rating yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa rating yang bisa kita lihat pada tabel tersebut. Ada tingkatannya itu dari 0, 1, 2, 3 sampai maksimum. Yang terus ada nilai masing-masing faktor. Nah, kalau tingkat 0 itu sangat mendukung. Kalau tingkat 1 tidak mendukung. Kalau tingkat 2 kurang mendukung, tingkat 3 mendukung, dan tingkat maksimum itu sangat mendukung. Langkah terakhir adalah menentukan nilai faktor berdasarkan tingkat faktor untuk masing-masing faktor pada setiap alternatif lokasi. Misalkan, faktor 1 atau kedekatan dengan pasar untuk lokasi A sangat mendukung, maka nilai maksimum yaitu mempunyai nilai 200. Sedangkan lokasi B ratingnya lebih rendah dibandingkan dengan lokasi A dengan tingkat 2 atau kurang mendukung, maka nilainya 100. Dengan cara yang sama akan didapat nilai seperti pada tabel 4.3. Alternatif lokasi yang terpilih yaitu yang mempunyai nilai terbesar. Untuk kasus ini lokasi pada lokasi A lebih menguntungkan dibandingkan dengan lokasi pada B. Nah, ini tabel 7.3 nilai dari setiap faktor. Nah, ada faktor 1 sampai 11. Ada lokasi A, ada lokasi B. Nah, di sini bisa kita lihat nilai dari setiap faktornya. Kalau faktor 1 itu tingkatnya maksimum, nilainya 200. Nah, kalau untuk faktor 1 lokasi B tingkatnya itu 2, nilainya 100. Nah, kalau untuk faktor 2 lokasi A itu tingkatnya 2, nilainya 90. Kalau faktor 2 lokasi B tingkatnya itu maksimum, nilainya itu 180. Begitu sampai dengan faktor 11. Tipe tata letak fasilitas. Tujuan tata letak secara umum adalah A. Mempermudah jalannya proses. B. Meminimumkan pemindahan material. C. Memelihara fleksibilitas. D. Memelihara perputaran barang setengah jadi. E. Menghemat pemakaian ruang bangunan. F. Memberikan kemudahan, keselamatan, dan kenyamanan bagi karyawan yang melakukan pekerjaannya. Untuk memenuhi tujuan tata letak yang baik tersebut, maka dapat digunakan suatu kriteria untuk menilai apakah tata letak suatu pabrik sudah baik atau masih perlu disempurnakan lagi. Kriteria yang digunakan adalah A. Jarak angkut dalam ruang proses minimal. Dengan demikian, akan menghemat tenaga serta biaya pemindahan bahan. B. Aliran bahan berjalan dengan baik dan tidak mengganggu proses produksi yang sedang berjalan. C. Penggunaan ruang yang efektif, artinya disediakan suatu jarak antar mesin yang tidak terlalu lebar maupun tidak terlalu sempit. D. Fleksibel, artinya tata letak dirancang sedemikian rupa sehingga apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan mengikuti perkembangan atau jenis produk, jumlah kualitas, dan sebagainya. E. Terjaminnya keselamatan barang yang diangkut. Secara garis besar, ada 4 tipe tata letak pabrik, yaitu 1. Produk layout, 2. Proses layout, ketiga fix produk layout, dan yang keempat grup layout. Yang pertama, produk layout. Produk layout adalah suatu metode pengaturan fasilitas produksi
diperlukan ke dalam suatu departemen tertentu. Suatu produk dapat dibuat sampai selesai di dalam departemen tersebut. Suatu produk dapat dibuat sampai selesai di dalam departemen tersebut. Proses pembuatan produk mengikuti aliran yang berbentuk garis di mana bahan baku diproses secara berurutan dari susunan mesin yang telah dipasang. Nah ini contoh tabelnya. Ada penerimaan dan penyimpanan. Dari penerimaan ke bubut, cat, dan penyimpanan. Terus yang B itu penerimaan, gergaji, bubut, cat, dan penyimpanan. Yang C, penerimaan, gergaji, mil, gerinda, bor, dan penyimpanan. Beberapa keuntungan dari produk layout adalah layout sesuai dengan urutan operasi. Yang kedua, pekerjaan dari satu proses langsung dikerjakan pada proses berikutnya sehingga inventory barang setengah jadi menjadi kecil. Yang ketiga, total waktu produksi menjadi kecil. Yang keempat, mesin dapat ditempatkan pada jarak yang minimal sehingga perpindahan material menjadi pendek. Yang kelima, menyederhanakan perencanaan produksi serta pengendaliannya. Yang keenam, menyederhanakan kebijaksanaan khususnya bagi pekerja yang tidak terlatih sehingga dapat mempelajarinya dengan cepat. Kerugian dari produk layout adalah 1. Ketergantungan antar mesin atau fasilitas pada ini produksi sangat besar sehingga bila terjadi kerusakan dari satu mesin akan mengakibatkan terhentinya proses produksi. Yang kedua, perubahan desain. Perubahan desain produk mengakibatkan perubahan susunan mesin atau memerlukan modifikasi fasilitas yang ada. Yang ketiga, kecepatan produksi ditentukan oleh mesin yang beroperasi paling lambat. Yang keempat, membutuhkan investasi yang besar karena digunakannya mesin dengan pemakaian yang khusus atau special purpose equipment dan adanya duplikasi mesin yang ada. Yang kelima, pola kerja monoton sehingga mengakibatkan kebosanan bagi para karyawan. Yang kedua itu proses layout. Proses layout dilakukan bila volume produksi kecil dan terutama untuk jenis produk yang tidak standar. Biasanya berdasarkan order. Kondisi ini disebut job shop. Ciri dari proses layout adalah mesin yang sejenis dikelompokkan menjadi satu departemen. Misalnya mesin bubut, mesin las, mesin gerinda, dan sebagainya disatukan kelompoknya. Nah ini contohnya. Penerimaan, bubut, gerinda, bor, gergaji, mil, cat, dan penyimpanan itu semuanya disatukan. Keuntungan dari proses layout adalah yang pertama, mengurangi investasi yang ditanamkan pada fasilitas produksi. Yang kedua, fleksibilitas dalam pengaturan peralatan dan karyawan pengawas pada masing-masing bagian akan lebih menguasai fungsi mesin dan fasilitas yang ada dalam lingkup pengawasannya. Yang ketiga, tenaga kerja mampu mengoperasikan peralatan yang menghasilkan berbagai macam jenis dan model produk dan memberi kepuasan bagi karyawan yang menyenangi pekerjaan yang tidak monoton atau bervariasi. Sedangkan kerugian dari proses layout adalah antara lain 1. Aliran proses yang panjang mengakibatkan material handling lebih mahal atau tidak efisien. Yang kedua, total waktu produksi lebih panjang karena untuk setiap pekerjaan harus menunggu perintah atau order. Yang ketiga, inventory barang setengah jadi cukup besar. Yang keempat, diperlukan keterampilan tenaga kerja yang tinggi guna menangani berbagai macam produksi dengan variasi besar. Yang kelima, produktivitas karyawan berbeda karakteristiknya. Yang ketiga, fix product layout. Nah, di sini ada gambar yang tentang fix product layout, yaitu potong bubut, gerinda, las, bor, keling itu jadi produk. Tata letak yang berposisi tetap sangat berbeda dengan kedua tata letak di atas. Tata letak yang berposisi tetap ditunjukkan bahwa tenaga kerja, peralatan mesin, dan material yang menuju lokasi tetap
dan kemudian dikerjakan pada lokasi tersebut sampai menjadi produk akhir. Keuntungan dari fixed product layout adalah satu, karena yang berpindah fasilitas-fasilitas produksi sehingga perpindahan material dapat dikurangi. Yang kedua, dengan lokasi tetap dapat meminimalkan kerusakan dapat meminimalkan kerusakan material dan tidak memerlukan perencanaan dan instruksi baru seperti halnya untuk tipe layout lainnya. Sedangkan kerugian dari fixed product layout adalah satu, adanya peningkatan frekuensi perpindahan fasilitas, produksi, dan tenaga kerja pada saat operasi berlangsung sehingga memerlukan biaya mahal akibat perpindahan tersebut. Yang kedua memerlukan pengawasan dan koordinasi kerja ketat khususnya dalam penjualan produksi. Yang ketiga dibutuhkan kombinasi tenaga kerja yang ahli dan terlatih sehingga untuk bekerja secara tim yang membawa akibat biaya tenaga kerja cukup besar. Yang keempat, fasilitas peralatan menjadi rendah karena peralatan mungkin ditinggalkan pada suatu lokasi dan akan digunakan lagi selang beberapa waktu kemudian sehingga selang waktu tersebut menjadi tidak produktif. D. Group layout. Pada akhir-akhir ini, tipe tata letak lain yang telah umum digunakan dikenal dengan tipe tata letak kelompok atau tata letak teknologi kelompok atau grup teknologi layout. Nah, ini contoh gambarnya. Ada bubut, terus milling, habis dari milling ke bor, habis dari bor ke perakitan, dari perakitan bisa langsung ke bor atau ke cat, dan habis dari bor bisa langsung ke gerinda dan perakitan. Di sini bisa kita lihat tata letaknya. Family produk terbentuk yang sesuai dengan kemiripan atribut, kemudian diproses dalam kelompok-kelompok mesin. Pengelompokan mesin dikenal dengan sel manufaktur. Keuntungan dari grup layout adalah satu, utilisasi mesin lebih tinggi karena pengelompokan produk. Yang kedua, aliran lebih lancar dan jarak perpindahan lebih pendek. Yang ketiga, dapat mengurangi waktu setup, mengurangi ongkos material handling, dan mengurangi area lantai produksi. Yang keempat, dapat menghilangkan duplikasi dan tersedianya informasi produk jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Sedangkan kerugian dari grup layout antara lain, satu, memerlukan keterampilan tenaga kerja yang tinggi untuk anggota tim. Diperlukan keterampilan yang dapat menangani semua operasi. Dua, mengurangi kesempatan penggunaan peralatan yang lebih khusus. Tiga, memungkinkan terjadinya duplikasi mesin. 6. Penentuan jumlah mesin atau peralatan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain estimasi scrap, waktu standar setiap produk yang dihasilkan, jumlah produk yang dihasilkan, jumlah waktu yang tersedia untuk memproduksi, dan masih banyak lagi faktor lainnya. Scrap adalah material yang rusak dalam produksi karena pertimbangan geometri atau pertimbangan kualitas. Jika PN adalah presentasi scrap pada operasi ke N, on adalah output dari produk yang tidak cacat yang diharapkan pada operasi ke N, dan in adalah input pada operasi ke N, maka out sama dengan in dikurang PN. In on sama dengan in kurang PN. Nah, ini contohnya ada IN sama dengan ON per IN sama dengan ON per I dikurang PN. 7. Aktivitas relationship chart atau ARC. Metode aktivitas relationship chart atau ARC yang dikembangkan oleh Mutter merupakan teknik yang sederhana dalam merencanakan tata letak fasilitas. Metode ini menghubungkan aktivitas-aktivitas secara berpasangan sehingga semua aktivitas akan diketahui tingkat hubungannya. Derajat hubungan setiap aktivitas ditunjukkan oleh simbol huruf A, E, I, O, U, dan X
yang mempunyai makna sebagai berikut. A sama dengan mutlak, mutlak perlu. O sama dengan cukup atau biasa. X sama dengan tidak dikehendaki. E sama dengan sangat penting. U sama dengan tidak penting, dan I sama dengan penting. Itulah simbol hurufnya. Gambar 7.6 menunjukkan peta hubungan atau keterkaitan aktivitas untuk 8 departemen. Peta hubungan atau keterkaitan aktivitas kemudian dipindahkan ke blok diagram yang berukuran sama dan seterusnya. Diatur ulang sesuai dengan derajat hubungan yang sesuai seperti pada gambar 7.7. Langkah berikutnya adalah merubah ukuran yang sesuai dengan luasan departemen masing-masing. Langkah terakhir adalah untuk mengambil keputusan terhadap usulan desain layout yang akan diaplikasikan. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan beberapa keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari desain layout yang telah dibuat. Bila mana ternyata dijumpai ketidakefisienan tata letak, maka perlu dilakukan re-layout. 8. Material handling atau pemindahan material. Penanganan bahan atau material handling. Analisis material handling merupakan bagian dari tata letak pabrik. Kegiatan pemindahan material merupakan aktivitas untuk memungkinkan proses produksi dapat berjalan lancar. Menurut Frazella E.H., Material Handling System and Terminology, bahwa pada suatu pabrik, material handling menyerap sekitar 25% dari seluruh tenaga kerja, menggunakan ruangan sekitar 55% dari seluruh ruangan, dan diperkirakan menggunakan biaya sekitar 15% sampai dengan 70% dari total biaya. Tujuan dari material handling adalah meningkatkan efisiensi aliran material untuk menjamin tersedianya material pada saat dan di mana dibutuhkan. A. Mengurangi biaya material handling. B. Meningkatkan penggunaan atau pemakaian fasilitas. C. Meningkatkan keamanan dan kondisi kerja. D. Memudahkan proses manufaktur. E. Meningkatkan produktivitas. Pemilihan peralatan pemindahan bahan selain itu juga tergantung pada sejumlah faktor. Lainnya berupa ukuran, bentuk serta keadaan fisik dan kimiawi dari bahan yang ditangani. Pada umumnya diklasifikasikan ke dalam 3 tipe utama, yaitu 1. Konveyor atau ban berjalan. Konveyor adalah suatu peralatan yang memindahkan bahan-bahan atau orang-orang baik dengan arah horizontal maupun arah vertikal antara dua tempat atau titik tetap. Ciri-ciri dari konveyor adalah bahwa peralatan ini memberikan rute perpindahan yang tetap atau fixed path equipment. Barang dalam proses pemindahan hanya dapat diangkut sampai suatu tempat sepanjang rute tetap yang dilalui konveyor. Cocok digunakan untuk tipe produk layout. Yang kedua, trucks atau alat angkut atau kereta. Peralatan ini atau truk-truk industri dan peralatan-peralatan sejenis seperti mobil dan bus digerakkan dengan tenaga tangan, minyak atau listrik, dan mempunyai kemampuan mengangkut bahan-bahan dan orang-orang dengan arah horizontal. Yang ketiga, crane dan hoist atau derek dan kerekan. Peralatan ini mampu memindahkan bahan-bahan secara vertikal dan later dalam ruangan dengan kepanjangan, kelebaran, dan ketinggian terbatas. Berbagai jenis peralatan ini dapat dipindah-pindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain bila dinaikkan di atas traktor truk. Oke, demikian presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.